Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Tersambar api dari pembakar sampah, sebuah bangunan bekas panglong kayu di Kedamaian, Bandar Lampung ludes terbakar. Puluhan ijazah siswa SMK di Tanggamus ditahan pihak sekolah akibat menunggak uang komite sekolah. Ada 8. Polisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Jawa senilai belasan miliar rupiah. 21 orang ditangkap. Seorang begal motor bernama Nopi Hardiansyah Selasa siang menyerahkan diri ke Polsek Pulau Panggung, Tanggamus. Ia datang ke kantor polisi diantarkan oleh keluarganya. Kamu benar ngambil motor itu? Tersangka membegal dua pemuda yang mengendarai motor berboncengan di Jalan Sinar Mulyo, Kecamatan Pulau Panggung pada 26 Agustus lalu. Tersangka awalnya menghentikan korban di tempat sepi dengan berpura-pura meminta bantuan tumpangan untuk diantar ke rumahnya. Saat korban sudah berhenti, tersangka kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam dan merampas motor korban. Begal. Iki calon iki. Yang bersangkutan mengancam menggunakan pisau, selanjutnya melukai si korban dan mengambil satu unit sepeda motor milik korban. Mungkin dari pihak keluarga merasa takut dan pelaku juga takut sehingga yang bersangkutan secara ikhlas menyerahkan diri ke Polsek Pulau Panggung dan kami amankan di Polres Tanggamus. Motor korban telah dijual tersangka kepada seorang penadah yang kini masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Berapa lama maling ini? Seorang anggota sindikat pengedar uang palsu ditangkap di sebuah acara konser musik di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Selasa siang. Tersangka langsung dibawa ke Mapolsek Banjar Agung untuk ditahan. Dari tersangka Haryanto, warga Kelurahan Megala, Tulang Bawang itu, polisi menyita belasan lembar kertas uang palsu, pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Tersangka mengedarkan uang palsu di tempat keramaian supaya tidak dicurigai sebab banyak pedagang yang lalai akibat sibuk melayani pembeli. Kita langsung mengejar pelaku tersebut dan mengamankannya. Setelah diamankannya bahwa kedapatlah di dompet yang diambil oleh pelaku ditunjukkan setelah dilihat oleh anggota yang dikeluarkan oleh pelaku, dompet tersebut berisi uang palsu sebesar atau sebanyak 2.250.000 karena yang 50.000 sudah untuk belanja tempat ibu yang memberikan tahu personil tadi untuk belanja minuman. Peredaran uang palsu oleh Haryanto terungkap setelah salah satu korban melapor ke polisi. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengejar pengedar dan pemasok uang palsu itu. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Yang pertama, upaya penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa masih tinggi. Ini terbukti dari banyaknya narkoba yang disita Polres Lampung Selatan sejak Mei hingga awal September 2023 dari para penyelundup. Polisi menyita 99 kg sabu-sabu, 196 kg ganja, dan lebih dari 18.000 pil ekstasi. 21 orang yang berperan sebagai kurir hingga pemilik narkoba itu turut ditangkap.
Setelah barang bukti sabu mencair, lalu dimasukkan ke dalam tanah. Selasa siang narkoba senilai 16 miliar rupiah itu dimusnahkan. Sabu-sabu serta ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih lantai dan di blender, kemudian airnya dikubur di dalam tanah. Sementara untuk ganja dimusnahkan dengan cara disiram dengan solar dan dibakar. BB yang kita musnahkan di belakang ini yang sudah mendapatkan penetapan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan. Ya. Kalau untuk total tersangka berapa yang berhasil diamankan, Pak? Total tersangka ya kita melakukan pengungkapan mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2023 itu ada total 20 tersangka yang kita amankan. Untuk nilainya berapa? Nilainya itu kurang lebih 16 miliar ya, dari 8 laporan polisi dengan berbagai jenis narkotika, baik itu ganja, sabu maupun pil ekstasi. Para penyelundup narkoba itu terancam hukuman mati. Polisi berjanji akan terus memperketat pengawasan di Pelabuhan Bakauheni serta jalan tol Trans Sumatera yang jadi akses para penyelundup narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Pengendara motor yang kabur setelah melawan arus dan menyebabkan kecelakaan hingga 1 orang pemotor lain meninggal masih terus dikejar polisi karena sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi masih mengidentifikasi pelaku dari sejumlah saksi dan rekaman CCTV di lokasi. Pada Selasa siang, polisi masih terus menyelidiki kasus kecelakaan yang menyebabkan seorang mahasiswa asal Lampung Utara bernama Yudo Ristianto meninggal dunia di Jalan RA Kartini, Bandar Lampung akhir pekan lalu. Sejumlah petunjuk sudah dikumpulkan polisi usai menggelar olah TKP. Menurut polisi, kecelakaan itu bermula saat korban mencoba menghindari pemotor yang melawan arah. Korban yang terjatuh langsung ditabrak minibus dari arah belakang dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, sampai sekarang inisialnya dari kami dapat keterangan dari pengendara roda 4-nya, pengendaranya itu ibu perempuan, namun plat nomornya belum teridentifikasi sebagai tersangka utamanya karena dia sebab kecelakaan itu bermula dari pelanggaran yang roda 2 itu lakukan. Karena 4 ini kan tidak tahu menahu, namun sedikit ada kesalahan yang bersangkutan kalau paham melindas sesuatu seharusnya berhenti. Sementara pengendara minibus telah diperiksa polisi dan statusnya sebagai saksi. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung.